Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rizka Priyanti dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah materi yaitu generator sinkron atau yang biasa disebut dengan alternator. Sebelum kita memasuki apa sih itu generator, nah kita perlu mengetahui nih bahwa sebagian besar energi listrik yang digunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari biasanya itu dihasilkan oleh generator sinkron fasa banyak atau yang biasa kita sebut dengan polifase yang ada di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti yang ada di gambar, ini merupakan salah satu contoh dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, generator sinkron ini biasanya mempunyai rating daya dari ratusan sampai ribuan megavolt ampere. Untuk gambar yang di bawah, ini merupakan sebuah generator sinkron atau yang biasa disebut dengan alternator. Nah, sebenarnya alternator ini merupakan sebuah mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, untuk pengubahannya ini menggunakan perantara induksi medan magnet. Pembahasan selanjutnya mengenai generator. Nah, jadi sebenarnya generator sinkron ini apa sih? Nah, generator sinkron atau yang biasa kita sebut dengan alternator merupakan sebuah mesin listrik arus bolak-balik yang menghasilkan tegangan dan juga arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Dan generator ini biasanya diproduksi untuk menghasilkan listrik AC satu fasa atau 3 fasa. Nah, dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Generator biasanya itu dioperasikan sebagai motor berputar dalam kecepatan konstan. Nah, jika dikehendaki kecepatannya itu bisa bersifat variabel, maka motor sinkron perlu dilengkapi dengan pengubah frekuensi atau inverter, atau yang biasa kita sebut dengan silo converter. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai konstruksi generator sinkron. Nah, jadi ini merupakan sebuah gambar dari generator. Dari generator ini sendiri terdapat 2 bagian loh teman-teman. Yang pertama itu ada stator dan juga yang kedua adalah rotor. Nah, untuk stator sendiri itu apa sih? Nah, jadi stator atau armatur itu merupakan bagian dari generator yang fungsinya itu sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Nah, arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui stator ini. Komponen ini tuh biasanya berbentuk sebuah rangka silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak, seperti pada gambar berikut. Nah, jadi gambar ini merupakan sebuah gambar dari stator yang ada di sebuah generator. Nah, jadi stator ini tuh sifatnya tuh selalu diam atau dia itu tidak bergerak. Jadi stator dari mesin sinkron terbuat dari bahan ferromagnetik yang berbentuk laminasi. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk untuk mengurangi rugi-rugi dari arus pusar. Nah, dengan inti ferromagnetik yang bagus, berarti permeabilitas atau resistivitas dari bahannya itu sangat tinggi. Nah, stator adalah bagian dari generator yang diam dan mempunyai alur atau slot memanjang yang di dalamnya terdapat lilitan yang disebut dengan belitan jangkar atau armatur winding, seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai rotor. Rotor seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan kita. Nah, jadi rotor ini apa sih sebenarnya? Nah, rotor itu merupakan sebuah bagian generator yang bergerak atau berputar. Jadi kalau stator tadi ada bagian yang diam, rotor ini merupakan sebuah bagian yang bergerak atau bagian yang berputar. Nah, di antara rotor dan stator ini dipisahkan sebuah celah atau yang biasa kita sebut dengan celah udara atau air gap. Nah, rotor ini fungsinya apa sih?
Rotor ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet yang kemudian tegangan yang dihasilkan itu akan diinduksikan ke stator tadi. Nah, jadi rotor ini terdiri dari dua bagian umum, yaitu inti kutub dan juga kumparan medan. Pada bagian inti kutub itu terdapat sebuah poros dan inti rotor yang memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Nah, jadi rotor ini berfungsi sebagai tempat belitan magnet atau eksitasi yang membentuk kemagnetan listrik kutub-kutub utara atau kutub selatan pada inti rotor. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan yang lebih lengkap nih, mengenai stator dan juga rotor. Kita memasuki bagian konstruksi generator sinkron pada stator. Nah, jadi ini merupakan penampang dari bagian stator yang ada di generator sinkron. Nah, untuk rangka statornya sendiri, untuk bagian yang pertama, yaitu adalah rangka stator. Nah, jadi rangka stator ini apa sih? Nah, rangka stator ini merupakan fungsinya untuk tempat melekatnya kumparan jangkar. Nah, pada rangka stator terdapat lubang pendingin di mana udara dan gas pendingin disirkulasikan. Nah, rangka stator biasanya dibuat dari besi campuran baja atau plat baja giling yang dibentuk sedemikian rupa sehingga diperolehlah rangka yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu kumparan jangkar. Nah, kumparan jangkar ini umumnya terbuat dari tembaga, teman-teman. Nah, tapi kumparan ini merupakan tempat timbulnya GGL induksi. Jadi, kumparan jangkar ini sangat-sangat berpengaruh nih pada generator sinkron. Nah, untuk bagian yang ketiga adalah inti stator. Nah, inti stator ini merupakan bagian yang melekat pada rangka stator, di mana inti ini terbuat dari laminasi-laminasi besi khusus atau campuran baja. Nah, hal ini dilakukan untuk memperkecil rugi dari eddy current. Nah, tiap laminasi ini diberi isolasi dan diantaranya itu dibentuk celah sebagai tempat aliran udara nih teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai bagian dari slot. Sebenarnya slot ini apa sih? Nah, jadi alur atau slot dan juga atau biasa disebut dengan gigi slot itu merupakan tempat konduktor berada yang letaknya pada bagian dalam sepanjang keliling stator. Nah, bentuk slot ini ada 3 jenis, teman-teman. Seperti yang ada di layar berikut. Yang pertama itu adalah slot terbuka. Bagian bentuknya itu ada seperti di gambar sebelah kiri, yaitu bagian terbuka. Lalu ada bentuk slot yang setengah terbuka, itu ada di bagian tengah. Dan juga bentuk slot bagian tertutup, itu bentuknya seperti petak ya, itu berada di bagian kanan ujung. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, itu mengenai bagian-bagian dari rotor tersebut. Nah, jadi untuk bagian-bagian dari rotor yang pertama itu merupakan poros rotor. Nah, jadi poros rotor ini merupakan tempat melekatnya kumparan medan, di mana pada poros rotor tersebut telah terbentuk slot-slot secara paralel terhadap poros rotor. Jadi di sebelah kiri kita ini terdapat gambar dari bagian-bagian rotor pada generator sinkron. Baik, untuk penjelasan kedua yaitu mengenai kumparan rotor atau yang biasa disebut dengan kumparan medan. Nah, kumparan medan ini merupakan komponen yang memegang peranan utama nih dalam menghasilkan medan magnet. Biasanya kumparan ini mendapat arus searah dari sumber eksitasi tertentu. Nah, untuk pembahasan bagian selanjutnya dan bagian terakhir ini merupakan slip ring. Nah, sebenarnya slip ring ini apa sih? Nah, slip ring ini merupakan cincin logam yang melingkari poros rotor, tetapi dipisahkan oleh isolasi tertentu. Nah, terminal dari kumparan rotor ini dipasangkan ke slip ring yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini merupakan lanjutan yang akan kita hubungkan ke sumber arus searah nih melalui sikat atau brush yang ada pada
gambar di bagian-bagian rotor, yaitu generator sinkron. Di bagian kiri bawah itu ada brush namanya. Nah, jadi terminal dari kumparan rotor ini akan dihubungkan ke sumber arus arah melalui sikat brush tadi yang lekatnya menempel pada slip ring. Nah, teman-teman bisa menyaksikan nih penjelasan saya tadi. Jadi brush ini menempel nih pada slip ring di bagian-bagian rotor generator sinkron. Nah, sebenarnya nih teman-teman, untuk rotor sendiri itu memiliki dua kutub nih. Nah, kutub yang pertama itu adalah kutub menonjol atau yang biasa disebut dengan silent pole. Nah, kutub menonjol atau silent pole ini merupakan kutub magnet tampak menonjol keluar dari permukaan rotor. Nah, biasanya rotor jenis ini nih umumnya digunakan pada generator sinkron dengan kecepatan putar rendah, sehingga dari putaran rendah hingga sedang, yaitu di antara 120 hingga 400 rpm. Nah, konstruksi dari kutub menonjol ini tidak cukup kuat untuk menahan teknis medan apabila diputar dengan kecepatan tinggi. Nah, biasanya nih rotor-rotor dari kutub menonjol ini, rotornya itu berdiameter besar dan juga sumbunya pendek. Nah, ciri yang kedua itu merupakan kutub magnet tampak menonjol nih keluar dari permukaan rotor, karena dari judulnya saja dari namanya yaitu kutub menonjol. Jadi kutubnya ini menonjol keluar nih dari permukaan rotor. Nah, untuk ciri yang ketiga itu belitan medannya itu dihubungkan secara seri. Nah, selanjutnya ciri dari kutub menonjol ini adalah rotor jenis ini mempunyai kutub yang berjumlah banyak dan juga utaranya itu sangat rendah. Nah, untuk kutub yang selanjutnya adalah kutub silindris. Kita bisa lihat nih dari gambar yang ada di layar. Biasanya kutub silindris ini biasa disebut dengan non-silent pole. Nah, kutub silindris ini umumnya digunakan untuk kecepatan putaran tinggi. Kalau tadi putarannya sedikit sedang, kalau yang ini sedikit tinggi, antara 1.500 hingga 300 rpm. Nah, rotor silinder ini digunakan pada kecepatan putaran tinggi. Kenapa? Karena konstruksinya ini memiliki kekuatan mekanik yang baik pada kecepatan putaran tinggi. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, untuk ciri yang pertama, dari kutub silindris ini, konstruksi kutub magnetnya itu rata dengan permukaan rotor. Nah, lalu yang kedua, terbuat dari baja tempa halus yang berbentuk silinder. Lalu yang ketiga, belitan-belitannya itu terhubung secara seri dengan slip yang terhubung dengan exciter. Nah, kita memasuki jenis-jenis generator dari sinkron nih. Jenis-jenis generator sinkron. Untuk jenis-jenisnya sendiri, yang pertama itu ada generator sinkron satu fasa atau generator sinkron satu fasa dua kutub. Nah, kita bisa lihat nih di gambar sebelah kiri, ini merupakan salah satu penampang dari generator sinkron satu fasa dua kutub. Nah, biasanya generator sinkron satu fasa dua kutub ini disebut dengan generator listrik fasa tunggal. Dan juga generator sinkron satu fasa dua kutub ini memiliki dua kabel keluaran. Yang pertama itu kabel fasa dan juga yang kedua itu kabel netral. Nah, biasanya mereka itu memiliki satu kumparan fasa atau beberapa kumparan yang terhubung secara seri. Tegangan yang keluar atau tegangan keluaran output voltage yang biasanya dihasilkan itu adalah 220 volt. Nah, tegangan ini diukur antara titik keluaran fase dan juga netral. Untuk nilai tegangan 220 volt pada generator AC satu fasa, ini bukan berarti bahwa nilai tersebut memiliki nilai netral atau sama dengan 0 volt ya, teman-teman. Nah, sebenarnya generator sinkron satu fasa dua kutub ini kita bisa lihat nih dari diagram fasenya dan juga di sini terdapat rumusnya. Nah, ini nih didapat dari mana sih? Untuk lilitan seperti disebutkan di atas, disebut dengan lilitan terpusat. Jadi, lilitan yang ada di gambar sebelah kanan ini disebut dengan lilitan terpusat nih. Lilitan terpusat di dalam generator.
Nah, sebenarnya terdiri dari banyak lilitan dalam masing-masing fasa yang terdistribusi pada masing-masing alur stator dan disebut dengan lilitan terdistribusi. Diasumsikan rotor berputar searah jarum jam, maka fluks medan rotor bergerak sesuai lilitan jangkar. Satu putaran rotor dalam 1 detik menghasilkan 1 siklus per detik atau 1 Hz. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu merupakan generator sinkron 3 fasa 2 kutub. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang ada di sebelah kiri di atas saya. Ini merupakan sebuah gambar penampang dari generator sinkron 3 fasa 2 kutub. Nah, biasanya nih dengan eksitasi sendiri maupun eksitasi terpisah, ini generator sinkron 3 fasa 2 kutub itu merupakan suatu peralatan listrik yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi sebuah energi listrik. Nah, sistem pengoperasian generator 3 fasa ini adalah secara kontinu dan juga dengan beban tertentu. Besar daya yang dicatu tentunya harus selalu berada di bawah kemampuan dari catu daya generator tersebut. Nah, pemanasan yang berlebihan ini biasanya itu dapat mengakibatkan kerusakan isolasi pada belitan-belitan rotor dan stator di generator tersebut. Nah, dari pemanasan ini akan menentukan nih rugi daya, yaitu rugi pada kumparan medan dan juga rugi pada kumparan jangkar nih. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai generator sinkron 3 fasa 2 kutub, ini merupakan generator ini itu untuk generator sinkron 3 fasa itu tuh biasanya harus ada 3 belitan yang masing-masing terpisah sebesar 120 derajat listrik dalam ruang sekitar keliling cerah udara seperti yang ada pada kumparan A ke A aksen, lalu kumparan B ke B aksen, lalu kumparan C ke C aksen pada gambar yang ada di atas. Pada gambar yang kedua dari generator sinkron 3 ini. Nah, masing-masing lilitan ini akan menghasilkan gelombang fluks sinus 1 dan dengan lainnya yang berbeda sebesar 120 derajat listrik. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi dari generator sinkron? Setelah kita membahas mengenai konstruksi dan juga jenis-jenis dari generator sinkron, sebenarnya fungsinya ini untuk apa sih? Nah, jadi fungsi generator sinkron ini merupakan untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah nih energi gerak menjadi energi listrik, sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya nih untuk keperluan, misal kita menggunakan kulkas untuk menggunakan pendingin, kita membutuhkan generator sinkron. Nah, sebenarnya setelah kita menyaksikan dan juga mendengarkan penjelasan mengenai fungsi dari generator sinkron tadi, sebenarnya apa-apa saja sih prinsip kerja dari generator sinkron itu sendiri. Nah, yang pertama, prinsip kerja dari generator sinkron itu adalah kumparan medan pada rotor itu akan mensuplai arus searah ke kumparan medan yang akan menimbulkan fluks. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi kumparan medan yang diletakkan di rotor itu dihubungkan nih dengan sumber eksitasi tertentu yang akan mensuplai arus searah terhadap kumparan medan. Nah, dengan adanya nih arus searah yang mengalir melalui kumparan medan, ini pastinya akan menimbulkan fluks yang besarnya itu terhadap waktu itu tetap atau kita bisa sebut dia konstan. Jadi besar yang ditimbulkan oleh fluks itu terhadap waktu itu tetap atau konstan gitu. Nah, untuk penjelasan kedua mengenai prinsip kerja generator sinkron itu yaitu mengenai penggerak pemula atau yang biasa disebut dengan prime mover. Nah, prime mover yang terkoppel pada rotor itu beroperasi sehingga rotor yang berputar pada kecepatan nominalnya atau yang kita sebut dengan N atau kecepatan putar rotor dengan kecepatan putaran rotor atau yang biasa kita sebut dengan
satuan atau RPM. Nah, P di sini itu merupakan jumlah kutub atau rotor, dengan F itu merupakan sebuah frekuensi atau yang biasa kita sebut dengan hertz. Nah, jadi prime mover ini sudah terkoppel nih dengan rotor sehingga dioperasikan. Jadi rotor itu akan berputar nih dengan kecepatan tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, perputaran rotor tersebut itu akan memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Kumparan medan ini itu merupakan medan putar yang dihasilkan pada rotor. Tapi kumparan medan yang dihasilkan oleh rotor ini akan diinduksikan nih pada kumparan jangkar, sehingga kumparan jangkar yang terletak di stator itu akan dihasilkan flux magnet yang melingkupi satu kumparan yang akan menimbulkan GGL induksi nih pada ujung-ujung kumparan. Nah, jadi kumparan jangkar ini terjadi flux magnetik yang berubah-ubah nih. Nah, perubahan flux magnetik yang melingkupi kumparan ini akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung dari kumparan tersebut. Nah, prinsip kerja dari generator ini sesuai nih dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator itu akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor, sehingga menimbulkan EMF pada kumparan rotor. Nah, tegangan dari EMF ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. Jadi, diesel sebagai prime mover ini akan memutar nih. Jadi kan di sini ada gambar nih mengenai prime mover yang berbentuk peta. Nah, prime mover ini akan memutar dari rotor generator. Nah, jadi rotor generator itu adalah gambar yang ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi prime mover ini akan memutar rotor generator ini. Nah, kemudian rotor ini akan diberi eksitasi agar dia menimbulkan medan magnet yang berpotongan nih dengan konduktor pada stator, sehingga dia akan menghasilkan sebuah tegangan pada stator. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai rangkaian ekuivalen. Nah, rangkaian ekuivalen alternator satu fasa. Jadi, gambar yang ada di layar ini merupakan sebuah rangkaian ekuivalen alternator satu fasa. Nah, rangkaian ekuivalen alternator ini sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator secara nyata nih, sehingga dapat diketahui bentuk karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alat dari alternator itu sendiri. Nah, untuk rangkaian tadi, di sini terdapat keterangan-keterangan ini. Nah, untuk V sendiri itu merupakan tegangan terminal generator dengan satuannya yaitu volt. Untuk VF itu merupakan tegangan eksitasi yang dari tadi kita sebut-sebutkan. Jadi VF itu merupakan tegangan eksitasi dengan satuannya yaitu volt. Nah, lalu ada RF nih. RF itu merupakan tahanan belitan eksitasi dengan satuannya yaitu ohm. Lalu ada LF. Nah, LF ini merupakan induksi belitan medan dengan satuannya yaitu Henry. Lalu ada XR. Ini merupakan reaktansi dari reaksi jangkar dengan satuannya yaitu ohm. Lalu ada XLA. Itu merupakan reaktansi dari bocor belitan jangkar dengan satuannya yaitu ohm juga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu IA. IA itu merupakan arus jangkar. Jadi ini dengan satuannya yaitu ampere. Lalu ada E. E ini merupakan tegangan induksi dengan satuannya yaitu volt. Lalu ada R adjective, RADG. Nah, ini merupakan tahanan variabel nih. Nah, tahanan variabel ini satuannya juga salah satunya yaitu ohm. Lalu ada RA. RA ini merupakan tahanan jangkar atau yang kita sebut dengan ohm. Nah, jadi ini adalah beberapa keterangan-keterangan dari rangkaian ekuivalen yang telah kita sebutkan nih. Manfaat dari rangkaian ekuivalen tadi itu apa? Nah, sekian dari penjelasan mengenai materi generator
sinkron atau yang kita sebut dengan alternator. Semoga pembahasan saya pada hari ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang menyaksikan dan juga untuk saya sendiri untuk bisa lebih memahami mengenai apa sih sebenarnya generator sinkron itu. Baik, terima kasih pemaparan dari saya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak terjadi kesalahan kata. Mohon untuk dicek kembali dan untuk beberapa kritik dan sarannya, mohon untuk tulis komentar di bawah. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.